Pak Kapus itu minta Pak Agus Subandria secara khusus dan pawangnya yang lulus kuliah langsung jadi PNS atau kerja di mana dulu? Loh, enggak. Saya nganggur, Mbak. Sama. Kok nganggur? Dulu kondisi waktu itu saya jadi tukang ojek. Tukang ojek. Tukang ojek. Ngojekin istri maksudnya. Oh, istri kerja ikut Mas Agus. Aku Oke, Mbak Sapi. Itu Pak Sapi. Oh, Pak Sapi. Dari Jogja untuk bangsa, suara kita semua. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Oke, Kembali lagi. Kembali lagi. Udah Kamiskon lagi nih ya Beta ya. Gak kerasa tapi Kamiskonnya udah mau lebaran. Ini udah suasana Iya, liburan. Udah suasana liburan. Nah, sekarang kita kedatangan siapa Beta? Ini kedatangan dua tamu spesial. Yang mana ya? Yang mana spesial? Yang mana? Kan Spesial semua ini. Iya, spesial semua. Pakai telur semua kan dua-duanya. Iya. satunya pakai telur, satunya Satunya dikaretin. karet dua. Pedes berarti kan dua pedes ya. Yang pertama ada Pak Edo. Iya. Disapa dulu Pak, pojok-pojok. Yang kedua ada Pak Agus. Halo. Kita Iya. kayak kalau manggil Pak. Subandrio. Gimana kalau kita manggilnya Mas aja? Mas Edo Lebih dan Mas lokal. Agus. Iya. Biar nggak kerasa gapnya ya. Bukan kakak kerasa gapnya, Mbak. Padahal gapnya emang jauh. Bukan gitu. Bukan masih muda. Masih Emang ya? 30 kan 30 sama 32. Sama, kita satu pantaran. Oh iya. Cuma beda 3 tahun loh sama. Ya, Masih berarti- muda, benar-benar masih muda. Tapi sepak terjang dan karirnya sudah menglang-lang buana ya. Tapi beneran ini masih 30 tahun. Ya, bedanya cuma di kumis saja. Dua narasumber ini requestan Pak Kapus sebenarnya Oh Beta. iya. Iya, jadi yang Kalau requestan Pak Kapus biasanya lebih spesial. Iya, Pak Kapus itu minta Pak Agus Subandria secara khusus dan pawangnya. Kok bisa? Kok bisa gitu loh disebut pawang itu kenapa nih? Mas Agus ini kan waktu masuk CPNS dulu ini kita seangkatan. Nah, ini kan beliau ini ikon waktu di angkatan. Maskot gitu ya Mas. Maskot. Oh, maskot. Supaya- Ternyata. supaya lebih menyenangkan para jatuh. Nah, ini kan kalau pelatihnya aja memilih Iya. ikonnya Mas Agus, Iya. itu otomatis ada yang spesial nih dari Wah, Mas Agus iya. seperti opening tadi. Karet 2 mungkin ya. Sebenarnya gini Mas. Gimana, Mas? Kalau spesial itu enggak germeng usil Mas. Oh. Meng usil ngelidik iki bahasa Jawane iki. Jadi kalau peserta itu udah denger peluitnya komandan ya, Pak Sutarna namanya. Maupun pakai sepatu maupun pakai celana pendek tetap ke lapangan. Nah, saya iseng tak ambillah itu sempritannya itu dari Pak Komandan itu. Saya lari ke lapangan, tak sempritin semua, tak sempritin, prit gitu. Langsung pada lari semua itu yang dari barak itu lari ke lapangan semua. Iya. Nyari Pak Sutarnanya mana? Ya, Pak ini- Sutarnanya nggak ada, kayak begitu. Bandel itu Pak namanya. Ini usilnya udah satu angkatan ya. Franknya satu angkatan ini. Satu angkatan. Ini memang. udah kriminal kayaknya ya. Bukan kriminal. Ini namanya kreatif ya. Ya itu buat kenang-kenangan juga sih Pak ya. Oke, tadi dari Mas Agus jadi cerita ternyata usilnya atau uniknya tuh ada di situ. Nah, sekarang ganti nih, geser ke Mas Edo. Iya. Apa yang membuat Mas Edo itu spesial kalau menurut Mas Agus? Wah. Sangat spesial Mas Edo itu. Iya. Humble ya kan. Neng, yang ditelepon ki sok. Gak usah terharu Pak. Gak usah sedih. Yang harusnya terharu kayaknya Mas Edo. Ini segmen apa ini?
Ketemunya di Jakarta waktu itu Di Mas ya? Jakarta. Jakarta sebenarnya. Cuman saya nggak ngeh gitu loh kalau satu angkatan kan wis suwe toh Mas 2009 ketemu 2024 2024 ya? 23 sorry 23 23 ya? 23 beliau itu mau podo-podo wong Solo Jogja Klaten lah banyak membantu saya lah Mas Ede itu Jadi memang spesialnya di situ Spesial di hati kalau ini berarti ya, Iya. Pak. spesial jati terus kalau ngopi bayarin Betul, saya juga sering ditraktir Pak Edo. betul sekali. Waduh. Sering Mas banget. Bagati dan tidak sombong berarti. Iya, betul sekali. Royal sekali. Ngeri. Royal sekali Bapak. Oke, ya. Jadi Pak Edo ini di PPSDM Regional Yogyakarta sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen. Jadi kita kedatangan pejabat. Iya, kita Kamis Pon ini kita mau tanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari, tentang masa kecil gitu. Mas Edo dan Mas Agus ini lahir di mana? Saya lahir di Solo 42 tahun yang lalu. 42 tahun yang bukannya lalu. 32. Ah, itu tadi kan semangatnya. Oh, semangatnya. Jangan di-spill usia. Iya. Tapi nggak kelihatan loh, Pak. Iya, masih muda. Iya, kayak 41 tahun 8 bulan gitu loh. Sama aja, Mbak. podo wae to Mbak Latar belakang keluarga yang ya standar lah biasa. Sampai saya SD kelas 4 saya di Solo. SD kelas 4 pertengahan saya di Kebumen. Di sana 2 tahun saya. Di Kebumen. ngapak berarti ya dapat ngapak Ya. sing kaki ya oke Aja kayak kue lah. iya ya kencot ya kencot Ah, di 2 tahun di sana, kemudian SMP saya kembali lagi ke Solo. SMA sampai kuliah saya di Semarang S1, S2 kembali lagi ke Solo lagi. Jadi Solo ini saya tidak dari kecil full di Solo, tapi tetap menjadi transit proses pendidikan saya. Jadi kampung halaman. Kampung halaman, jelas kampung halaman. Jadi kalau Penjelajah mudik ke Solo juga, Solo, Pak? tetap ke Solo saya. Tadi S1 di Semarang di mana, Pak? Di UNES, Universitas Negeri Semarang. Oh, di UNES, jurusan Iya. apa, Pak? Saya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Iya. Kemudian S2 di UNS. UNS sama di jurusan yang sama, teknologi pendidikan. Jadi ada ketertarikan mengajar, mendidik gitu. Nah ini menarik juga sebenarnya. Saya masuk di kampus itu juga keblasok ya namanya ya. Keblasok tapi sampai S2. Keblasok. Kebiasaannya Tapi berkah dari keblasok itu akhirnya ditemukan sekarang gitu loh. SMA prestasinya itu standar-standar aja. Dulu kan ada namanya PMDK ya. Zaman kita masih ada itu PMDK. Zaman Bapak. Zaman Jangan Bapak, Zaman kita ini. kita mohon maaf bantuin Mas bantuin Mas Zaman kita. iya soal kita Jadi karena prestasi kita di kelas itu standar-standar, dapatnya yang grade-nya B lah. Dulu kan kalau grade A itu UGM, UI, ya kampus-kampus yang elit lah. Kebetulan kami dapatnya di grade B. Dapatlah PMDK di sana dengan jurusan yang itu. Dulu kan PMDK itu kan zaman dulu tuh membanggakan. Mau masuk di kampus mana aja, yang penting saya mendapatkan itu. Kampus negeri khususnya kan. Di jurusan yang tidak familiar, tapi bagi saya itu pas karena saya IPS basisnya. Saya kalau udah IPA itu udah ampun-ampunan. Ada pun jurusan IPA, IPS, udah masuk di IPA. Bilang ke gurunya saya nggak mampu di IPA, akhirnya dikasih IPS saya. Ini kita ilmu sosial. Iya. Sama IPS. Tuh. Saya udah masuk ranking IPA nih. Iya. Cuma saya nggak berani. Ya, mundur teratur. Mundur teratur. Maaf Pak. Pindah IPS. Saya IPA. Waduh. Tapi ngambilnya. padahal lho Mbak Kipa lho Mbak Oh iya, Oh, kita yes. sama, Pak. Bentar dulu. Tas. Bentar dulu Pak. Ini S1-nya ngambilnya geografi soalnya. Oh, Ah, jangan salah, SMP. geografinya itu Banyak IPA-nya. Banyak Banyak IPA-nya. IPA-nya. Makanya saya gelarnya SSI, Sarjana Sains. Iya. Itulah jadi apa namanya keblasok tapi berkah bagi saya. Ketemunya itu baru 2010. Manfaatnya itu tentunya bukan kebetulan semua itu. Saya merasa dalam kehidupan ini semua itu bukan kebetulan. Kalau saya waktu itu juga belajar, tapi yo belayangan yo belajar yo gitu loh. Jadi ya 50-50 lah. Imbang. Karena waktu itu ya hiburan kita ya wartel. Warnet itu baru mulai-mulai itu. Jadi hiburan kita ya Nongkrong. kumpul bareng itu apa namanya hai dengan teman-teman itu kita bisa terarah segala macam itu dorongan orang tua maupun doa orang tua yang kita tidak tahu. Oh ternyata ini yang menjadikan kita sekarang. Kenapa saya kok nggak ideal? Saya harus kampus ini, saya nggak mau PMDK, nggak ikutin aja. Sampai S2 pun
ikutin aja. Saya belum wisuda udah langsung masuk itu waktu itu. Saya nggak tahu mau jadi apa, tapi karena proses itu kita lalui, ternyata berkahnya di situ. Waktu itu kita masih gamang, kita mau jadi apa ini gitu kan. Suruh kalah tinggi-tinggi, tapi di pasar disuruh administrasi, kemudian ngangkat-ngangkat barang. Oh ternyata ini Mengikuti alurnya. Alur. Jangan lupa juga ada doa orang tua di situ Iya, ya Beta betul ya. sekali. Sama ada faktor keberuntungan. Beasiswa ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin SNM ya, tapi SNM bayar ya Pak. Bayar juga. Bayar dulu juga. free, betul-betul free. Itu bener-bener free. Bener-bener free. Rezeki- Usaha, doa dan Iya. keberuntungan. Betul sekali. Kalau Mas Agus Saya lahir di itu mana? lahir di Klaten, Mbak. Oh, Asli Klaten. Klaten. Coklat berarti. Coklat Klaten. Coklat. Udah coklat belum saya? Tapi Ini ya. yang dark coklat apa yang Saya asli coklat, Mbak. Coklat Klaten. Saya sama Mas Edo 42. Sama ya kita Mas ya? Sama. Iya. Sama kita Mas. Kalau coba Klaten bisa masak sop ayam jadi. Sakit saya masak apa iso. Kemarin juga pas waktu makan-makan itu masak sop juga. Oh iya. Sop buah. Oh Itu beda. saya yang ngaduk, Mbak. Oh, cuma ngaduk. Saya mengajari cara mengaduk kan ibu-ibu kan ngaduknya munggah mudun. Aku muter pakai muter, Mbak. Saya bilang ajari. Sama mirip persis sama Mas Edo. Saya itu merantau sebenarnya. Klaten. Jangan kakak ade nih Pak. Iya. Jangan-jangan begitu Mas kita. Kakak ade tapi beda bapak beda ibu ya. Betul, Bu. Hanya di podcast ini tuh kita cerita. Betul. Sebelumnya nggak pernah Yang cerita lain kita saya. nggak pernah cerita masa lalu kita itu. Nanti kita itu apa? Cek darah. Biasa cek kolesterol. Iya betul. Iya, Gula sudah darah, rutin. kolesterol, asam urat. Saya SMP, SMA di Jakarta di SMA Muhammadiyah 8 karena negeri nggak masuk. Waktu itu apa NIM ya namanya ya? NIM. Kalau luar rayon itu kurang satu angka lah. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Lulus SMA balik lagi ke Jogja di Universitas Amikom. Saya kan cuma D3, Mbak. Saya melanjutkan lagi waktu itu di UT Jakarta nggak salah. Saya udah daftar online gitu, tapi nggak pernah kuliah. Nama saya udah nggak ada, tahu-tahu udah. Saking sibuknya bekerja jadi. Iya waktu itu pulang malam terus waktu saya di Oda itu ya ngurusin wilayah Otsus. Otsus itu ada membawahi DIY, DKI, Aceh, Papua Barat, ada 5 itu. Terus karena di subdit itu mungkin terlalu banyak kerjaan, dibagi 2 tuh subdit, Otsus 1 sama Otsus 2. Otsus 1 itu ya DKI, DIY, Aceh. Terus Otsus 2 Papua Barat. Nah setelah kuliah lulus kuliah langsung jadi PNS atau kerja di mana dulu? Enggak. Saya nganggur, Mbak. Sama. Kok nganggur? Langsung ya? Balapan waktu Langsung. Iya kita. Saya jalan Bentar bisa, Mbak, dulu. saya enggak. Bentar dulu. Kayaknya harus ada pencitraan sedikit. Jangan langsung itu. Maksudnya, Mungkin nganggur. saya mengasah skill, memasak saya di rumah atau apapun itu. Nganggur saya itu bermanfaat. Oke. Bermanfaatnya gini. Saya kan rumah saya yang di Klaten itu kan dekat pasar. Saya buka counter kecil-kecilan waktu itu. Oh, itu mah bukan nganggur Mas namanya. Iya, entrepreneur. Nah, entrepreneur. Ngisi pulsa, terus isi lagu kayak gitu-gitu loh. Oh. Mangewu MP3 kayak gitu-gitu. Oh, Bener itu. Zaman Iya. itu. Zaman-zaman Zaman ini dulu. ya, nostalgia sekali. Lagu atau lagu itu? Ya, nah, itu beda lagi. Beda lagi ya? Tarifnya beda lagi. Oh, beda lagi beda tarifnya. lagi. Oh, iya, iya. Itu dilebihin 5.000 lah. Dia bengong. Di situ ada peluang saya daftar CPNS kan online waktu itu Mas. Udah online kita ya. Itu udah pertama kali online Pertama daftar. kali online kita. Pertama kali Pertama kali itu. online. Di PDN waktu itu ujiannya lolos lah gitu. Alhamdulillah nggak jadi pengangguran kayak gitu. Bukan pengangguran tadi berwirausaha. Entrepreneur dulu sebelum menjadi seorang pegawai negeri Suka sipil. rendah beliau ini. Tapi gini Mas, yang buat jualan pulsa masih ada sampai sekarang. Nggak bakal saya jual itu. Itu Itu sekarang kena- di siapa itu Mas? Di Dulu rumah. kan voucher-voucher untuk Masih ada Mas. Bukan KTP orang bukan? KTP orang udah diambilin Mas. Yang ngumpulin KTP Iya, itu iya. bapak ya. Zaman kita seperti itu memang. Emang iya. Terus kalau malam buat nongkrong, Iya. es teh nego teko. Iya. Itu berapa lama Pak Nah, dari lulus kuliah sampai keterima CPNS itu? Oh saya kuliah semester akhir itu sudah mulai usaha itu Mbak. Oh iya. Ya pas 2008 lah udah tutup itu. Dari 2005 kalau nggak salah. Lumayan lama ya. Lumayan. Pak? Lumayan.
Jadi waktu Mas Agus ini keterima, itu langsung penempatannya langsung di Oda. Langsung di Oda. Atau lahir cepat di Oda lah gitu ceritanya. Itu memang daftarnya dulu formasi ini atau ya enggak, formasi sesuai jurusan waktu itu. Sesuai jurusan. Penempatannya udah ditentukan di biro toh. Gitu. Oh iya. Dulu penempatannya masih ditentukan setelah lulus ya, Pak? Ya, setelah terima SK CPNS. Iya. SK CPNS sama SK penempatan. Iya, kalau saya kan dulu daftar udah langsung di sini gitu. Gitu. Luar biasa nyaman sekali. Iya. Kalau kita masih berjuang ya Mas. Wah, pokoknya ke Jakarta dulu, berangkat semua itu. Kita nggak tahu di mana SK. Ya, itu kita ngalamin itu. Kita nggak tahu. Bawa kita koper, kita bawa koper, bawa baju, wes daleman kabeh masukin gitu kan. Tiba-tiba ada yang ke Makassar gitu. Tapi itu menarik gitu. Ya, Menarik itu ada berkait ada cerita sendiri gitu. Kalau Mas Edo bagaimana? Wah. Nah, kalau Mas Edo Cerita dari sehabis lulus dulu. Iya, agak menarik nih. Tadi kan beliau ini nganggur. Sebenarnya itu belum merendah. Dia tuh pengusaha sukses sebenarnya di Ambil bragging ya. Iya, cuman dulu tuh distributor sebenarnya. Sebuah pulsa. Cuman beliau ini kadang-kadang merendah. Orang Klaten pasti tahu beliau ini. Saya tahu ini yang dimaksud ini. Oh, jadi seperti itu kadang-kadang. Saya tadi kan sampaikan begitu lulus langsung sekolah lagi. Di tengah kebimbangan tadi, orang tua minta sekolah, padahal disuruh kerja juga. Kok tiba-tiba nikah? Kok tiba-tiba nikah? Iya, maksudnya tiba-tiba nikah itu Kan nyelesai guys ya. kuliah belum selesai, tapi udah diminta nikah. Nggak direstui dong. Direstui juga. Oh. Zaman dulu kan jangan terlalu lama kan. enggak dados omongan tahun. Ya, ini seperti itu. Nah, akhirnya setelah wisuda baru kita bisa nikah. Nikah dulu, kondisi waktu itu saya jadi tukang ojek. Tukang ojek. Ngojekin istri maksudnya. Oh, istri kerja, saya ngojek. Saya udah mau ini ya. Saya udah mau terenyuh loh, Pak. Iya. Udah selesai tadi kan kuliah kan? Iya, betul. Nah, istri udah kerja. Sebenarnya ngelamar di tempat yang sama, tapi ada kebijakan nggak boleh dua-duanya ya. Sudah saya ngojek aja deh gitu. Jadi sambil ngojek, saya iseng daftar. Saya masuk di bank, jadi masih 20 hari saya di bank itu. Adalah pengumuman yang tadi disampaikan Mas Agus tadi. Iya. Saya daftar. Terus setelah diterima ditempatkan di mana, Pak? Langsung di Bandung tadi, saya bawa koper, kita di Bandung, ya kan? Jakarta. Di Jakarta. Belum tahu, kalau kita kan jelas kalau BPSDM. Kita kayak di gedung Sasana Bakti kita ketemu dikumpulin di sana dulu. Kalau Mas kan di pusat ya, Iya. saya bawa kopernya di BPSDM langsung. Oh, langsung Cuman kita BPSDM. nggak tahu mau di Bukit Tinggi, Makassar, Jogja atau Bandung. Karena belum dapat kisi-kisi. Nah, begitu dapat surat, nah di mana kita baru tahu itu. Ternyata Di Bandung. Jakarta Bandung kan nggak begitu jauh, Iya. langsung Iya. ambil travel, masuklah kita cari kos-kosan. Ya pokoknya menarik itu. jadi untuk di Bandungnya berapa lama? Sudah berapa lama ini? 13 tahun ya sampai sekarang ya, dari 2023 kemarin kan. Udah ini dong, Pak, udah fasih bahasa Ya. Sunda. Kumaha eta lah. Satik-satik kan. Iya, setik. Ini ahlinya. Saya katakan. Walaupun saya di Bandung, di Sumedang 2 Oh, tahun. nah, eta. Iya. Saya 6 tahun, beliau 13 tahun kita. Ketik-ketiknya beliau tuh seberapa saya juga bingung. Coba Pak, ngitung dari 1 sampai 10 bahasa Sunda. Wah, biasa eta teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Salah. Salah ya? 8, salapan, 10. Emang saya salahin biar Mbak juga bener. Bener bukan dari Bandung. Mantap kali counternya. Terus Pak Edo, perbedaan yang Bapak rasakan antara di Bandung dan di Jogja itu apa? Itu hanya sebelah tempat saja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijemur. Hanya perbedaan ruang dan waktu saja. Sama saja kita di mana. Tapi kenapa pindah Jogja? Nah, itu pertanyaannya. Baru mau saya ngomong. Iya, kenapa di Jogja? Nah, jadi supaya menambah nuansa khasanah hidup kita lebih berwarna, kita mencari suasana yang baru. Bagi saya, karena tadi semua tempat sama, tapi kenapa pilihan ke Jogja? Ya, karena tadi istimewa kan. Istimewa. Kita kembali. Kalau boleh memilih dari awal, ya saya milih Jogja. Tapi karena tidak bisa memilih, ya kan, harus berproses dulu kan, harus berproses di sana. Ya, kita nikmati proses itu. Di sana menarik, di sini istimewa. Bandung tercipta dari
Bukan. Oh, Bandung. Itu saya tahu itu di Baik itu. Bandung. Iya. Bandung diciptakan saat Tuhan sedang Iya. Itu maaf. Di Baik. Tapi di Baik. Iya. Saya tadi mau mengutip itu, Oh, mau tapi mengutip. biar keluar ya. Gitu. Biar hostnya yang ini. Iya. Tapi tetap Jogja itu istimewa. Itu yang membuat orang-orang kangen. Ya. Balik ke Jogja ataupun malah memilih menetap di Yogyakarta. Oke, sekarang Mas Agus. Perbedaan antara Jakarta dan Jogja. Maksudnya suasana ya, maksudnya saya ngomong suasana bukan dunia pekerjaannya ya. Hidup di sana ki ruwet. Saya itu kan terima langsung di Oda di pusat, masih bujang waktu itu. Menikah 2013. Istri saya tak ajak ke sana, ora betah. Berapa tahun itu? Ya sampai 2024 Mas. Luar. 2013 udah berapa 11 tahun ya. Ya ampun, LDM LDM lama banget ya. Jadi saya sebutannya Agus PJKA. Kalau di komunitas saya itu Agus Iya. PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. PJKA. Itu saya sempet juga. Ya anak saya yang kecil itu kan suka nelpon ayah lagi ngapain. Nah itu yang bikin Sedih. bikin sedih itu. Itu yang dorongan kuat saya untuk pindah ke sini itu sama orang tua sih sebenarnya. Merawat orang tua ya. Orang tua. Udah 72 tahun. Lah masa aku cilik dirawat iso golek duit dhewe masa rasa ngerawat orang tua kan kebangetan. Itu aja sebenarnya. Itu atau takut dipindah ke IKN, Pak? Nah, Kalau Mbak ini tadi udah agak sedih. Saya udah agak berkaca-kaca ya. Karena ini sama kayaknya ya. Prosesnya nggak jelas juga ini. Punchline-nya tanya. Mas Agus ditempatkan di perencanaan. Ini bidang baru atau sebelumnya pernah di perencanaan juga? Oh nggak pernah, saya di subdit Mbak. Di Subdit. Saya di subdit OSUS dulu. Subdit OSUS dari 2010 sampai 2020 saya pindah di subdit DPOD, tapi saya tetap satu direktorat. Ya saya membantu di DPOD berarti 2020 sampai 2024 berarti udah 4 tahun di situ. Dengan pemekaran wilayah OSUS tadi. Ada pengalaman apa yang jadi berkesan sewaktu mengurusi terkait daerah otonomi khusus? Oh, oke, yang berkesan kan kita memang ada 3 provinsi ini tadi ya. Jadi Pemda udah kayak saudara Mas. Saya ke DIY. Kayak Pak Sekda lah ya, Pak Beni itu udah kayak saudara beliau itu. Terus teman-teman di Jogja, teman-teman di Aceh, teman-teman di DKI pun sama. Kalau Pak Edo sendiri sekarang kan jadi PPK Wah, ya. ini merangkap. Iya, nih. merangkap jadi analis Bangkom, Nah. di tim juga, sekarang PPK juga. Nah, PPK ini passion atau terpaksa, Pak? Tadi saya sampaikan di poin awal bahwasanya kita hidup mengalir. PPK ini jabatan untuk amal soleh kita. Saya mengambilnya dari sudut itu karena di PPK ini diamanahkan kita kelola lembaga ini baik SDM-nya karena di sana ada keuangannya, Ya. kemudian sarana-sarananya, bagaimana semua ini berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga, penggajian pegawai, Ya. tunjangan kinerja, tentunya ada PPTK, kemudian pejabat-pejabat yang lain. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk pelayanan internal kita. Tidak mudah, tapi bisa. Artinya ketika diberikan amanah ya laksanakan sebaik-baiknya. Ketika masa itu habis, ya kita nikmati semua kan gitu. Kalau PPK ini kan tanggung jawabnya gede ya Pak, resikonya juga gede. Ya. Kalau diperiksa BPK juga PPK yang pertama kali maju. Betul. Nah itu gimana Pak? Ya tadi saya sampaikan tadi kolaborasi, kemudian memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan tepat waktu, kemudian pertanggungjawaban yang sesuai seperti itu. Bagaimana kita menghadapi pemeriksaan? Nah, tentunya ya kita persiapkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin bahwasanya kita memang mengelola ini sesuai yang diamankan undang-undang seperti itu. Kita rencanakan, kita laksanakan, kita diskusikan, kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Seperti itu. BPK sama istri lebih takut mana? Wah, pertanyaan Pertinyi itu atau loh. pertinyiin ini. Lebih takut mana? Lebih BPK galak atau mana istri? tuh?
Lebih takut mana kira-kira Mas Edo? Takut itu kan semu ya. Ya semu dan sumir bagi saya. Ya tentunya kalau di rumah ya kita menyesuaikan diri kan gitu. Artinya kita tetap dalam rangka menghormati lah. Di sana kan ada yang harus diperjuangkan dalam sebuah bahtera kan gitu. Bukan takut, artinya kita ya berkolaborasi di kantor, berkolaborasi di rumah juga berkolaborasi. Gitu. Takut atau tidak takut menjadi sebuah resiko sebuah jabatan. Oke, kita ke Mas Agus lagi. Siap. Ini kan perencanaan berarti bidang barunya Mas Agus ya. Apa yang Mas Agus pelajari? Hal-hal baru yang dipelajari di perencanaan ini apa? Ya menyusun rencana kerja kita BPSDM. Jadi aku lagi belajar aja cara menyusun rencana kerja. Saya masih belajar sama yang senior kayak Mbak Erni, Mbak Eni, Mbak Nisa, Mas Agi. Itu kan udah wah ibaratnya wes guru lah, guru saya. Disitulah saya kesempatan belajar saya benar-benar dari nol kalau ini. Iya. Nah ini kan sekarang di perencanaan ya Pak. Seberapa terencananya hidup Pak Agus? Saya kata terencana mah, insya Allah lah. Rencana saya sudah melebihi target. Asik. Luar biasa. Kenapa saya bilang target? Bisa kumpul dengan keluarga itu di sini. Yang paling utama. Paling utama itu. Itu udah rencana saya dari awal nikah itu aja ya sebenarnya. Bisa kumpul dengan keluarga, terus merawat orang tua. Pada intinya tetap mau untuk belajar, menimba ilmu, mau siapapun, kapanpun, dimanapun ya. Iya, betul. Nah, sebagai motivasi Dimanapun tempatnya itu, betul. dimanapun tempatnya itu tempat kita belajar. Nah, kan itu gitu. dia. Kita kan sebagai ASN emang sebagai pelaksana kebijakan pemerintah ya. Jadi ketika ada kebijakan dari pusat yang berubah-ubah itu kan yang mumet biasanya yang di perencanaan ya Pak. Namanya PNS itu abdi negara, Pak. Apapun kebijakan pemerintah itu wajib melaksanakan. Amrik, betul. Apapun kebijakan pimpinan, ya kita harus ikut gitu loh. Jadi PNS sih harus siap semuanya itu, karena kita sebagai abdi negara Mbak, gitu. Untuk kepentingan masyarakat, ya PNS lah yang mengigohke ya apa sih jenenge, yang membantu program pemerintah tadi. Itu. Ya, walaupun pusing-pusing di perencanaan tetap dilakoni gitu ya Pak. Dilakoni. Terakhir nih Pak, sebelum kita closing ya. Kita main what if. Main what if. Jadi kita berandai-andai gitu kan. Pak Edo lebarannya di mana Pak? Mudiknya? Magelang besok. Oh ke Magelang. Mudiknya ke Magelang. Kalau Pak Agus? Aku di Klaten ya Mbak. Di Klaten ya. Parah nih Magelang, Klaten. Mas menjauh sama saya. Iya. Kita berandai-andai. Jadi misalnya seluruh kendaraan bermesin di dunia ini musnah. Mau mudik pakai apa? Saya ikut Mas Agus. Aku numpak sapi. Numpak sapi. Numpak sapi. Kenapa? Kenapa sapi? Kenapa sapi Mas? Kenapa sapi ini kan? Lah aku ndene sapi ya. Kalau Pak Edo naik apa? Tidak naik sepeda saja. Naik sepeda, naik. kebetulan 4 cukup lah saya. Berenam masing-masing dengan sepeda, nanti saya sama istri berdua. Cukup itu. Beta naik apa Bet? Saya Nggak boleh, mudik Mbak. Oh nggak mudik Iya ya? nggak mudik, tapi kalau saya Berandai-andai. seandainya mudik, kayaknya saya pilih ini sih Mbak, naik kuda. Naik kuda ya? Iya. Emang duwe Mas? Nah, Di Malioboro banyak. Naik kuda karena kuda itu kan maskulin ya. Itu kalau kudanya laki-laki ya? Iya, kudanya laki-laki Mbak. Jangan yang kuda perempuan. Mbak Kulin. Iya, betul juga. Halo Mbak Faiza apa? Kan mau di Temanggung Iya, ke ya? Temanggung nih. Naik apa? Saya mau nebeng Pak Edo. Loh, naik sepeda. Iya. Saya yang boncengannya kosong anak saya. Nanti Nebeng ya Pak? Bisa. Saya nebeng aja. Ditambahin pranknya loh Mas, Boleh. boncengannya, ya kan? Donjok. Oke, terima kasih Mas Edo, Mas Agus atas waktunya yang hadir pada podcast kami Spon. Untuk konco pojok mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran, berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa subscribe dan like
di video Komen ini. juga. Ya, komen. Kira-kira mudik kemana ini teman-teman? Nah, bisa. Saya juga mau pesan. Jangan lupa cek berat badan sama kolesterol. Kalau habis lebaran biasanya naik. Pokoknya minal aidin wal faidin untuk rekan-rekan. Sampai bertemu lagi setelah lebaran. Ya. Terima kasih. Satu Sama-sama. kembali lagi kami ucapkan Mas Edo, Mas Agus, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Sampai kita bertemu lagi setelah lebaran. Oke. Bye bye.